Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama untuk kembali mempelajari bahasa Arab. Dan kita sudah sampai di pelajaran yang berapa? Ikhwah? Ad-Darsut Tasya'. Ya, pelajaran yang ke-9 di latihan yang ke-7 ya. Kemarin sudah sampai at-tamrin as-sadis, kita sudah membahas latihan yang ke-6 tentang apa? Fi'il ta'ajjub ya. Itu yang menunjukkan apa? Ketakjuban ya, kekaguman. Silakan kalau mau mengulang bisa diulang audio ataupun videonya. Kita sekarang masuk di at-tamrin as-sabi', latihan yang ke-7 dari pelajaran 9 buku jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Silakan disiapkan bukunya ikhwan dan akhwat yang ada di rumah dan juga yang ada di studio di halaman berapa? 65 ya, di halaman 65 latihan yang ke-7. 6. Sudah siap ikhwah sekalian yang ada di studio? Insyaallah. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap mengikuti pembahasan kita kali ini dengan bukunya masing-masing atau e-book yang kalau belum punya bukunya. Baik, at-tamrin as-sabi', diperhatikan di sini perintahnya ta'ammalil amthilata. Ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh yang ada. Thumma qra'il kalimatil atiyata. Thumma kemudian iqra', bacalah al kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah kata-kata tersebut ma'adobti awakhiriha, dengan menuliskan harokat pada huruf terakhirnya ya. Perhatikan contoh yang ada, kemudian bacalah kata-kata berikut dan tulislah kata-kata tersebut dengan memberikan harokat pada huruf terakhirnya. Jadi yang dikasih harokatnya huruf terakhirnya saja. Antum kan sudah belajar, kita sedang belajar membaca kitab Gundul ya. Jadi kalau yang sudah paham, sudah tahu, nggak usah dikasih harokat. Ini yang perlu diperhatikan adalah harokat terakhir dari kata-kata tersebut ya. Nah, lihat, silakan dibaca dulu al-amthilah, contoh-contohnya yang ada. Wahidun. Muhammadun ya Muhammadu. Nah, Muhammadun ya Muhammadu. Nah, ini pembahasan tentang apa? Muhammadun iya, tentang ya nida atau tentang munada ya. Muhammadun ya. Kemudian ditambahkan ya menjadi ya Muhammadu. Nah, pembahasan ini sudah kita bahas ya pada jilid yang pertama ya, pada buku yang pertama ya, jilid yang pertama ya, tentang ya nida. Ya nida itu ya yang maknanya wahai. Jadi ya panggilan ya, nida itu panggilan. Nida artinya panggilan. Ya nida, ya yang digunakan untuk memanggil, ya panggilan, nida. Sedangkan isim yang dipanggilnya yang disebutnya apa? Munada. Iya, disebutnya munada ya, munada. Ya, di sini ya Muhammadu ya, ya Muhammadu. Iya-nya disebut ini ya apa? Iya nida. Muhammadu sebutannya munada. Nah, ini pada pembahasan awal sebelumnya di jilid yang pertama, ketika ada ya nida ya ditempelkan pada isim, maka isim yang tadinya tanwin Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Tanwinnya apa? Hilang. Tanwinnya hilang. Nah, di pembahasan kali ini ya kita akan membahas tentang variasi munada yang berbeda kondisinya ya. Sebelum ini masih nomor 1 ya, nomor 1 masih standar semua. Coba baca semua, nomor 1 belum selesai, itu ada 3 ke samping. Hamidun ya Hamidu. Iya. Hamidun
ya Hamidu. Ya Hamidu artinya wahai Wahai Hamid. Hamid. Sama Ustadun. Ya Ustadu. iya, ustadzun ketika ada ya nida menjadi ya ustadzu. Tanwinnya hilang. Wahai Guru. wahai ustadz, wahai guru. Nah, ini yang standar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ada variasi munada yang berbeda sehingga perlakuannya pun berbeda. Nanti kondisinya berbeda. Silakan dibaca yang bagian kedua ini yang berbeda. Contoh bagian yang kedua. Ukhtu Hamidin. Ya, artikan dulu apa namanya? Artinya apa? Saudaraku. Ukhtu Hamidin. Saudaranya Hamid. Iya, saudaranya Hamid. Ya, di sini ukhtu sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf. Ya, ukhtu mudhaf, Hamidin mudhafun ilaih. Jadi ini idhofah ya. Oke. Ini idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Sekarang masukkan ya nida menjadi ya, ini udah dikasih harokat ya sama penulisnya. Ukhta Hamidin. Naam. Ya ukhta Hamidin. Artinya wahai saudaranya Hamid. iya, wahai saudarinya Hamid. Ya, saudari perempuan ini ya. Ya ukhta Hamidin, wahai saudarinya Hamid. Apa yang berubah di sini yang bisa antum perhatikan dari contoh ini? Tadinya ukhtu Hamidin menjadi ya ukhta Hamidin. Yang berubah mana? Coba di Harokat iya, harokat mana? Dari Dhamma. dari apa menjadi apa? Dhamma menjadi fathah. Nah, tadinya kan ukhtu menjadi Ukhta. ya ukhta menjadi ukhta. Nah, di sini perbedaannya dengan kondisi contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama Hamidun menjadi ya Hamidu. Sama-sama dhammah. Bedanya hanya tanwinnya dihilangkan. Tapi contoh yang kedua tadinya dhammah, ya ukhtu menjadi ya ukhta. Ukhtu Hamidin ya ukhta Hamidin. Nah, maka di sini rumusnya adalah ketika yang menjadi munada itu posisinya sebagai mudhaf, maka dia berubah menjadi fathah, menjadi mansub. Paham di sini? Khusus untuk apa? Mudhaf. Ya, jadi kalau mudhaf ya, munada mudhaf ya, kita singkat apa? Munada mudhaf ya. Untuk munada mudhaf yaitu munada yang posisinya sebagai mudhaf, berarti dia ada dalam satu idhofah, kata idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih kan pasti pasangannya. Dia ketika posisinya sebagai munada menjadi mansub. Bisa dipahami? Ya, ukhtu Hamidin menjadi ya ukhta Hamidin. Ya, lanjut setelahnya. Abdullahi. Ya Abdullahi. Ya Abdullah. Iya kan tadi udah jelasin ya. Dan di sini ada harokatnya kan. Nah, ini kan baru contoh, dicontohkan sama penulis ya, biar antum tahu perubahannya ya. Jadi Abdullahi artinya apa? Abdullahi. Belum ada ya-nya nih. Abdullahi. Hambanya Allah. Ya, hambanya Allah, hamba miliknya Allah ya, kalau kita mau terjemahkan secara ininya idhofahnya kan, idhofah itu apa? Menimbulkan atau mendatangkan makna kepemilikan gitu kan. Nah, seperti tadi ukhti Hamidin atau kitabu Muhammadin ya, kitabnya Muhammad. Ini Abdullahi, hambanya Allah. Abdu di sini sebagai apa? Mudhaf. Ya, lafaz Allah sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini kan Abdullahi, abdunya di sini sebagai mudhaf. Ketika dimasukkan ya nida, maka tadi mudhafnya menjadi berubah menjadi kondisinya mansub ya. Munada mudhaf, maka dia kondisinya atau keadaannya mansub, maka berubah menjadi abda tadi. Ya Abdullahi. Ya, bisa dipahami di sini? Insyaallah. Ya, jika ana simpulkan ya, ana ringkas lagi. Kondisi yang pertama, jika munada itu isim biasa satu, ya, maka cukup dengan menghilangkan
Cukup dengan menghilangkan tanwin. Ya, tadi Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya, ini kan bukan mudhof ya. Nah, kalau dia sebagai mudhof maka berubah menjadi mansub. Ya Abdullahi, ya ukhta Hamidin. Gampang? Paham? Nah, sekarang kita baru masuk ke latihannya. Silakan ya latihan. Ya Aliyu. Naam ya. Wahai Ali. Ya Aliyu. Nah, ini karena isimnya isim apa? Biasa bukan mudhof, maka dia cukup membuang apa? Tanwin. Ya, tadinya kan Aliyun menjadi ya Aliyu. Ya, lanjut. Ya Abbasu. Apa? Ya Abbasu. Ya, bukan abasu tapi abbasu. Jadi huruf ba-nya itu ada apa? Iya, ada tasydidnya. Coba. Ya Abbasu. Nah, Wahai Abbas. wahai Abbas. Yang sama ya, aslinya Abbasun menjadi ya Abbasu. Ya, terus Ya rojulu. nah, Wahai lelaki. iya ya. Rojulun ya menjadi ya rojulu. Wahai lelaki ya, wahai lelaki, tundukkan pandanganmu ya. Ya, terus Ya Bintu. nah, Wahai anak iya, wahai putri. Putri. Ya, putri ya, bintun putri, anak perempuan. Kalau putra ibnun. Ya bintu, ya, asalnya bintun, ya bintu. Ya, lanjut. Ya Saykhu. Wahai Syekh. Iya, ya syekhu, wahai syekh. Maksudnya di sini syekh nih apa? Orang sepuh, orang tua, wahai orang tua maksudnya bukan bapak, ibu, bukan, tapi orang yang sudah lanjut usia ya. Syekhun menjadi ya syekhu ya, wahai orang tua. Nah, Ya Maryamu. nah, Wahai Maryam. iya, ya Maryamu, wahai Maryam. Aslinya apa ini? Kalau nggak pakai ya, Maryamun. tetap Maryamu. Ya, Maryamun. kenapa? Karena dia isim ghairu. Oh iya, isim. Nama perempuan nggak Ya, boleh tanwin. tanwin walaupun nggak ada yanya, tetap apa? Tetap tanpa tanwin ya. Ini terkecoh ya, terkecoh. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nama wanita itu apa? Isim ghairu munsharif ya. Maryamu menjadi ya Maryamu. Nggak ada perubahan di situ. Ya, terus lanjut. Ya Abdullahi. Iya, bagus. Ini sama seperti contoh tadi ya. Asalnya Abdullahi. ya Abdullahi menjadi ya Abdallahi, wahai hamba. Ya, wahai hamba Allah. Nah, bagus ya. Kenapa abda? Karena dia mudhof. iya, karena abda di sini munada mudhof gitu ya. Kalau kita ditanya kenapa mansub ini munada mudhof gitu. Munada yang mudhof ya. Nah, lanjut. Ya Bintu. Ini ada sambungannya di bawah tuh ya. Kalau sampai sini dong iya benar ya bintu, tapi ini sebenarnya nyambung ke bawah. Jadinya gimana? Ya Binta Khalidun. Ya Binta Khalidin. Iya Khalidin ya. Kenapa Khalidin? Karena Khalidin di sini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Yang mudhofun ilaih itu majrur. Jangan lupa ya. Ya Binta Khalidin. Nah, di sini Binta Khalidin aslinya bintu Khalidin. Putrinya Khalid. Ketika ada ya menjadi ya Binta Khalidin. Nah, maka binta di sini mansub karena dia munada mudhof. Nah, bagus ya. Terus lanjut. Ya Saiku. Itu nyambung ya, nyambung. Oh. Ya Saiku sayyaratu. Sayyarata. Ini mudhof dan mudhofun ilaih ini jangan lupa ya. Saiki. Kan tadi ya sama bintu Khalidin. Ya, saikus sayyarati aslinya sebelum ada ya, kalau nggak ada ya saikus sayyarati. Saik apa saik? Supir ya. Saikun itu supir. Ya, saikus sayyarati ya supir mobil. Maka kalau ada ya-nya gimana? Ya Saiqus sayyarati. Naam ya, tadinya saiqu dhammah menjadi ya saiqo mansub fathah. Kenapa? Karena dia munada
mudhaf ya. Sa'iqus sayyarati menjadi ya sa'iqos sayyarati. Ya, menjadi mansub. Munada mudhaf ya. Sa'iq, apa sa'iq tadi? Supir pengemudi mobil. Sa'iqus sayyarati. Nah. Lanjut. Ya umma Sa'idin. Ya, Sa'din. Sa'din. Naam, ya umma Sa'din, wahai ummi, ya wahai umma Sa'din, wahai ibunya Sa'ad. Ya, asalnya ummu Sa'din. Ummu Sa'din, ummu mudhaf, Sa'din mudhafun ilaih. Ditambahkan ya menjadi ya umma Sa'din, umma. Dia menjadi umma karena munada mudhaf. Munada mudhaf itu mansub. Nah, ya lanjut. Ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman ya kalau bahasa kita ya. Wahai Abdurrahman. Ya, ya Abdurrahmani. Ya, aslinya kan Abdurrahman kan aslinya. Abdurrahmani ya. Abdu ini mudhaf, Ar-Rahmani mudhafun ilaih. Ar-Rahmani ini kan nama Allah, Ar-Rahman nama Allah. Jadi hambanya Allah yang maha pengasih, maha rahmah ya, maha pengasih, maha rahman, Ar-Rahmah. Ya Abdurrahmani ya, menjadi abda mansub karena dia munada mudhaf. Ya, lanjut. Wahai Abdurrahman gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia wahai Abdu aja terus ini. Wahai Abdurrahman. Nah. Ya Rabbal Ka'bati. Nah, bagus. Wahai Rabb pemilik Ka'bah. Ya, wahai Rabb Ka'bah, wahai pemilik Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah ya. Itu maksudnya siapa? Allah. Ya, asalnya kan Rabbul Ka'bati ya. Rabbul Ka'bati, Rabbnya Ka'bah. Ya, Rabbnya Ka'bah. Rabb itu arti makna dari Rabb itu Al-Khaliq pencipta, Al-Malik penguasa, Al-Mudabbir ya, pengatur ya, Rabb. Pencipta lah kalau mau bisa kita simpelkan, pencipta. Ya Rabbul Ka'bati ya Rabbal Ka'bati. Nah, Rabba dia mansub karena munada mudhaf ya. Terus lanjut. Ya imamal masjid. Naam. Wahai imamnya masjid. Ya, wahai imamnya masjid ya, wahai imam masjid gitu aja disingkatnya ya. Asalnya imamul masjidi, imamul masjidi, imam masjid itu ya. Kemudian ditambahkan ya menjadi ya imamal masjidi ya, imam mansub karena munada mudhaf. Naam. Selanjutnya ya Ibnu Abbasin. Ya, di situ kan hamzanya adalah hamzah apa? Hamzah apa namanya? Pada kata ibnu hamzanya hamzah apa? Wasol. Gimana kaidah membaca hamzah wasol? Kalau di awal pengucapan maka hamzanya terbaca menjadi ibnu gitu ya. Kalau di awal pengucapan, kalau di tengah-tengah maka hamzanya hilang, tidak terbaca. Jadi bacanya gimana? Ya bena Abbasin. Iya. Abbasin. Naam, ya gitu ya. Asalnya kan Ibnu Abbasin kan. Ibnu Abbasin, putranya Abbas. Ditambahkan ya menjadi ya bena ya. Hamzanya enggak terbaca karena dia hamzah wasol ya. Ya bena Abbasin, wahai putranya Abbas. Ya, Ibnu menjadi ibna karena munada mudhaf. Nah, bagus ya. Lanjut. Abu Bakrin. Naam. Ya Aba Bakrin. Iya, bagus ya. Abu Bakrin. Abu Bakrin bapaknya Bakar. Menjadi ya Aba Bakrin, wahai bapaknya Bakar. Apa yang berbeda di sini dari yang sebelum-sebelumnya? Apa yang berbeda? Ada yang bisa menjelaskan? Ini udah kita bahas sebenarnya ya, tentang apa yang disebut dengan isim-isim asmaul
Khamsah ya. Di mana nih? Di jilid pertama kan? Di jilid pertama sudah dibahas tuh tentang Asmaul Khamsah, yaitu waktu itu tentang contohnya Abu sama Abu Bakrin sama akhunya, abuka, akhuka begitu. Ingat ya? Iya. Nah, untuk al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5, di antaranya di sini ada apa saja? Antum masih ingat? Abuka, yang kita pakai abuka, apa? Bapakmu. Isim pertama abuka. Terus akhuka, saudaramu. Terus hamuka, apa? Hamuka, mertuamu. Kemudian yang keempat, fuka, mulutmu. Fuka, mulutmu. Yang kelima, zu khuluqin. Kata zunya, zu khuluqin, yang memiliki akhlak. Jadi untuk yang 5 tadi, ini sebutannya asmaul khamsah, isim yang 5 tadi yang sudah kita sebutkan, dia tanda rofa, tanda nasab, dan tanda majrurnya berbeda. Ya, kalau tanda aslinya, tanda asal, itu marfu, tanda asalnya, tanda aslinya itu apa? Domah kan? Kalau mansub tandanya apa? Asalnya secara asal fathah, ya. Kalau apa satu lagi? Majrur, apa tandanya? Tanda asalnya kasrah. Lihat ya. Marfu tanda asalnya adalah domah. Kemudian mansub tanda asalnya adalah fathah. Kemudian majrur tanda asalnya adalah kasrah. Nah, untuk asmaul khamsah, ya, untuk asmaul khamsah, yaitu kata-kata yang 5 tadi, dan ketika kata yang 5 tadi dalam kondisi mudhaf dan mudhaf ilaih, itu namanya asmaul khamsah. Maka tanda marfunya bukan dengan dhamma, tanda marfunya dengan wawu. Ya, lihat Abu Bakrin. Nah, ini kalau nggak diidhofahkan kan bapak apa? Bapak Abun gitu kan. Ya, kalau nggak diidhofahkan kata Abu Bakrin, abunya saja itu adalah Abun, nggak ada wawunya. Tapi ketika diidhofahkan, posisinya sebagai mudhof di sini, maka dia ditambahkan dengan wawu, menjadi Abu, ada wawunya di sini. Wawunya wawu sukun. Abu Bakrin. Nah, di sini tanda rofa'nya, tanda marfunya adalah dengan wawu ketika dalam kondisi marfu. Nah, tadi kan kaidahnya apa? Untuk munada mudhof maka dia mansub. Nah, di sini tambahkan ya. Ya, karena abu ini adalah mudhof, maka ketika ada ya, abunya berubah menjadi mansub. Nah, tanda nasabnya di sini apa? Alif. Bukan fathah lagi. Tapi untuk asmaul khamsah, al-asmaul khamsah, tanda nasabnya adalah fathah, menjadi ya aba, ada fathah di situ, ada alif di situ. Aba Bakrin. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini kan abu ya. Kita contoh yang akhu, coba. Akhun menjadi, kalau diidhofahkan menjadi akhuka, di sini akhu Bakrin misalnya. Akhu Bakrin. Ketika ada ya menjadi, coba bareng-bareng. Ya, akhu Bakrin. Iya, coba yang kompak ya. Akhu Bakrin, tambahkan ya menjadi Ya akhu Bakrin. Iya, menjadi ya akhu Bakrin. Nah, ya. Khu menjadi kho, ya. Ada alifnya di situ. Ya, akhu Bakrin. Aba Bakr, ya Aba Bakrin, ya akhu Bakrin. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya, sama kaidahnya masih sama, bahwa munada mudhof itu apa? Mansub. Hanya saja karena di sini jenisnya adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5 tadi, maka dia mansubnya dengan alif. Ya. Nah, ulangi ya. Untuk tanda asli, ya, tanda asal untuk marfu apa? Dhammah. Tapi ketika dia asmaul khamsah, tanda marfunya apa? Marfu. Wawu. Ya, kemudian untuk mansub tanda asal apa? Fathah. Tapi khusus untuk asmaul khamsah, nah, tanda mansubnya atau tanda nasabnya adalah alif. Kemudian kalau majrur tanda aslinya kasrah. Tapi khusus untuk kata-kata yang masuk dalam al-asmaul khamsah, maka dia tanda majrurnya dengan
Iya, betul. Dengan huruf ya. Contoh misalnya ya, kan tadi Abu Bakrin. Nah, kita majrurkan Abu Bakrin dengan menambahkan huruf jar ila misalnya. Abu Bakrin menjadi ila. Ila tadi tanda majrur apa? Untuk al-asmaul khamsah huruf ya. Wawunya diganti ya menjadi abi ya. Setelah ba ada ya, nah ba-nya dibaca kasroh, ya-nya sukun. Ya abi abi apa? Pakai ila tadi ya. Ila abi Bakrin gitu. Paham ya? Al asmaul khamsah tanda marfu'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah dan tanda majrur dengan iya. Oke? Paham ya? Nah, ada pertanyaan di sini tentang munada. Munada yang sifatnya sebagai mudhaf. Ya, jadi ini ya tentang munada ini pembahasan pertama di jilid 1, pembahasan kedua di jilid 2 pelajaran 9 ya, jauh sekali ya. Masalah. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita baru membahas satu tamrin, satu latihan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemahaman baru yang bisa kita kuasai ya tentang munada ya, tentang munada. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.